Baik, saya akan ulangi materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana caranya membuat detail kusen. Yang pertama harus kita lakukan adalah jelas ukurannya ya. Ukuran yang kita buat berapa? Ya, pertama kita akan buat bagaimana membuat detail kusen pintu dengan dua bukaan. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus tahu dulu ukuran si kusennya ya. Dimensi kayu itu biasanya ada 612, 615, 515, 5 512 ya. Nah, itu dimensi kayunya. Nah, kita menggunakan dimensi 515 ya, kita anggap. Saya pakai satuannya adalah 1 unit 1 meter, maka di sini ditulis 0,15 kali saya ulang lagi, tekan shift H, masukkan 0,15, 0,05. Nah, ini ukurannya. Lalu kemudian pada sekoneng ya. Sekoneng itu ukurannya 0,01 dikali 0,04 atau 0,03 boleh lah ya. Tergantung ketebalan dari si si daunnya ya. Kita pakai 0,4 aja lah. Nah, kemudian ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan, move. Tekan pindahkan ke sini. Lalu kemudian trim, tekan enter 2 kali. Hapus ya. Nah, ini kita. Lalu kita akan buat pintunya itu kebetulan misalkan pintunya adalah 1 meter 70 ya, 0,7. Tebalnya adalah 0,04 ya. Baru kita tarik di sini. Lalu kemudian kita bisa lakukan mirror. Oke. Ini juga sama, kita bisa lakukan mirror. Nah, sudah. Lalu kemudian kita bikin kepingan. Ya, kepingan itu 10 cm 0,1. Ditarik sembarang aja, ditarik ini, ditrim. Lalu kebetulan ini adalah 0,1 10 cm. 10 cm berarti 0,5. Offset 0,05. Ini garisnya. Ya, yang ini nggak kepake, boleh dibuang, boleh ditrim. Ini juga sebenarnya bisa langsung di mirror aja sih. Kalau sudah mirror. Kalau untuk gambar AutoCAD usahakan mouse-nya yang enak ya. Kalau nggak enak, nanti gambarnya nggak lurus. Nah, istilahnya juga sama. Lalu kemudian kita arsir heads. Ya. Kita arsir. Arsirnya menggunakan ANSI 31 boleh. Ya, boleh ANSI 31. Klik pitch point. Klik bagian ini, enter, preview. Kita lihat bahwa ternyata kurang ini 0,1. Oke, terlalu rapat ya. 0,05. Cukup ya, oke. Nah, lalu kemudian mirror. Nah, ya. Kemudian membuat bukaannya ya, lingkaran bukaannya, radius bukaannya. Kita copy saja ini objeknya, lalu kemudian kita sebenarnya bisa Ctrl X, Ctrl Shift V. Ya, membuat blok lah ya, intinya bikin B. Kemudian pindahkan ke sini. Nah, ya, kemudian kita masuk sini ke grupnya itu, lalu kemudian ini dibuat layernya jadi hidden. Nah, hidden, coba kita lihat hiddennya mungkin yang ini boleh tinggal dipilih ya nanti. Yang mana terserah, yang sesuai. Oke, close, yes. Nah, lalu kemudian buat lingkaran. Lingkaran
Oh sorry, ini naik ke atas harusnya. Ini taruh di atas terus. Nah, lingkaran, tekan huruf C, ya, kemudian tentukan titiknya di sini. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu kemudian tekan TR, trim. TR 2 kali enter, TR. Ini kenapa nggak mau? Tahu kenapa? Nah, ternyata dia salah, salah membuat lingkaran. Patokannya dari sini, ya, ke sini, bukan ke bawah tapi ke sini. Ini akan berbeda ya kalau kita buka R. Nah, sudah jadi. Oke. Nah, ini harusnya di sini. Nah, berarti ini kurang bawah ya. Nanti kita coba berarti salah. Nah, C-nya ulangi lagi. Ini ya harusnya. Oke. R. Kita lihat. Oh, tengah-tengahnya bukan di sini berarti. Berarti ada yang salah di sini. Kita hapus saja dulu. Oh, karena ininya satuannya salah ya. Bapak. Jadi kesalahan bukan pada ini, tapi harusnya di sini. Tuh, set. Nah, ini berarti OC, ini yang dihapus explore. Ininya, jadi turunkan ke bawah. Ya, trim. Yang trim. Oke, sudah ketemu ya. Lalu bisa di mirror. Ya, bisa di mirror. Lurus. Nah, udah. Setelah selesai, nah kita berikan ukuran. Ya, kita berikan ukuran. Cara membuat ukuran atau men-setting ukurannya adalah pertama kita harus tahu dulu. Kebetulan saya sudah buat sih sebenarnya detail saya sudah, tapi kita buat baru ya dari standar. Standar itu kita buat new skala 1/20 1/20 continue ya. Setelah itu kita taruh dulu teksnya. Teksnya berapa sih? Teksnya itu kita ganti, jangan standar. Kita ganti, kita buat baru namanya 1/20. 1/20 kita pilih jenis hurufnya apa? Kita pilih jenis hurufnya adalah misalkan Futura MD ya, apply, set current, close. Nah, kita pilih di sini 1/20. Ketinggiannya adalah 1,8 saat ini settingan awal. Kita ganti misalkan 0,5. Coba kita lihat ya, apakah oke nggak? Set current close. Nah, kita buat di sini tadi skala 1/20. Kita cek. Nah, ini tulisannya udah sesuai belum kira-kira? Oh, kurang kecil. Oke. Nah, di sini kan ada angkanya 0,05 nih. Saat ini ya. Coba kita cek skala 20. Nah, primary unitnya kita lihat. Nah, ini scale faktornya kita ganti jadi 100. Ya, close, close. Nah, kita lihat 5. Tuh ya, 5 cm artinya. Lalu kemudian modify lagi, kita ganti desimalnya 0. Di belakang angkanya 0. Nah, 5. Nah, kemudian berarti kita tinggal memperhatikan ukuran si node-nya aja.
Oke, kita setting lagi, modify. Ingat settingnya adalah diklik dulu ininya, lalu modify ya. Nah, ini sudah teksnya sudah betul 0,05. Nah, kalau kita melihat teksnya ini adalah 0,05, maka si penanda ini, node-nya itu, si simbolnya itu harus harus lebih kecil setengahnya, atau dia 80%-nya ya. Kita ganti setengahnya aja lah. Nah, di sini 18, tadi 0,05, atau mungkin bisa sama aja lah, 0,3 lah ya. 0,3 simbolnya kita ganti, lalu kemudian ini simbolnya ini, oke, kita close aja dulu, oke. Nah, jadinya begini. Nah, kemudian kita lihat skala modify ya. Lalu kita lihat di sini, kalau kita lines ini terkait dengan ini nih lines. Nah, line ini fungsinya apa namanya, untuk garis lurus ya. Nah, di sini ada extend beyond dim line. Nah, ini nih kita ganti nih. Ini extend itu adalah sambungan dari sini ke sini. Kemudian offset from origin, offset dari jarak originalnya ini ke sini. Nah, kita ganti aja sesuai angkanya tadi 0,05. Coba ya kita ganti semua ya 0,05. Lalu baseline spacing itu terkait dengan, kalau tidak salah, samain aja lah dulu ya sebenarnya. Atau kita oke dulu biar tahu. Oh ya, nah ini. Jadi jaraknya ternyata ini. Nah, bisa juga diperkecil lagi, modify. Jadi intinya kita harus coba terus gitu. Ini coba satu. Oke, plus. Nah, sudah jadi kan? Nah, tinggal si tanda ini ya. Modify, salah. Modify, lalu simbolnya kita ganti. Simbolnya architectural optics. Nah, kita lihat, bos. Nah, jadi seperti ini. Kurang kecil nggak? Kita lihat kalau contohnya di sini, dia kecil sekali ya. Nah, kita buat lebih kecil lagi si tandanya. Modify lagi. Kemudian kita kecilkan lagi ininya jadi 0,1 ya. Lalu kemudian kita okekan dulu. Nah, segini. Nah, ini ada kelebihan-kelebihan ini kita kecilkan, ini juga kita kecilkan ya. Kita ganti 0,01 semua. 0,1. Ini sudah, ini coba 0,01. Sorry. Detik. Oke. Plus. Nah, seperti ini jadinya. Tapi 5 ini nggak mau mundur ya. Sama kayak gini nih. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan. Coba kita geser. Mau nggak? Dia tetap tidak mau. Kita coba lagi ya. Nggak apa-apa, namanya belajar harus sering ini simbol. Nah, kalau saya sudah teks, oke, teksnya, oh ini nih. Offset from dim line, jadi jarak dari itunya. Gunakan ISO ya. ISO ini adalah standarnya dari internasional ya. Nah, klik. Nah, ini offset from dim line ganti aja satu. Oke, close. Nah, ini sudah ada, sudah muncul ya. Sudah muncul etiket baik nih. Nah, tapi masih rapi ini ya gambarnya ya. Nah, kita kecilkan lagi. Jangan-jangan ini bukan Futura ya, kita ganti ini. Nah, coba kita lihat ya kalau settingannya seperti apa sih sebenarnya yang detail design. Modify kita lihat. Nah, ternyata dia pakai tulisan namanya Swiss. Coba kita lihat. Swiss itu tulisannya Swiss 72 LZPT. Lalu dia 0,05 sama tingginya. Oh, dia Swiss jenisnya. Nah, titik rausnya raw size-nya 0,00 ada 3 sampai 35. Lalu kemudian lines-nya sama 0,005 ya. Semua di 0,5. Oke, kita coba ya. Kita coba modify ya yang skala A220 tadi.
modify teksnya kita pakai Swiss. Futura MD Swiss 72, atau nggak apa-apa sih sebenarnya Futura MD mana itu, kalau nggak di TWCen lebih ini kali. TWCen set yes close. Kemudian kalau tidak salah si simbolnya ini 0,0 ya, 0-nya 3 kali ya, kemudian 35 ya, kita ganti 5 aja lah. Terus lainnya sama nih, 0,05, coba kita ganti 0,5 close. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah mendekati, tapi ini hurufnya tebelan ya. Berarti harus cari huruf yang ramping. Yang ramping tuh coba kita cek. Pakai Arial naruh aja lah yang ramping. Nah, ini tuh. Apply, set current, close. Oke, close. Nah, ini ramping. Tinggal jarak ini ya yang belum presisi. Kalau kita, memang ini menarik ya hurufnya ternyata ya. Lihat huruf, jadi hurufnya. Oke, kita cek lagi ya, samain detail design modify. Namanya Swiss apa nih? Swiss 721 LTCNBT. Kalau tidak ada, kalian bisa cari di internet ya. Terus kemudian di copy, pindahkan ke Windows Phone-nya. Swiss 721 LTCNBT. Oke. Ya. Swiss. Oke, saya coba lagi rubah modify teksnya Swiss. Nah, ini gitu ya. Set current yes. Close. Oke. Kita coba lihat. Wow, sudah mulai ya. Tinggal tingkat kerapatan ini. Tingkat kerapatan. Nah, kita lihat. Nah, ini agak sedikit panjang. Coba kita cek ya, berapa sih sebenarnya detail kusennya. Nah, row size-nya ini dicatat dulu ya. Coba saya copy dulu deh. Kasih notepad. Notepad dicatat. Ini row size-nya standarnya. Kemudian lines-nya semua diberikan ini. Oke, lalu sama semua dikasihkan ini ya, kelas. Oke. Close. Ya, baik, saya coba skala A120 memang sedikit. Arrow size-nya kita ganti, arrow size-nya pakai ini ya. Kita ganti pakai ini arrow size-nya, lalu kemudian lens-nya kita ganti pakai sebentar. Ini. Ini ganti, ini ganti, ini ganti, ini ganti. Oke. Set current close. Nah, ini sudah muncul ya. Ada garisnya. Nah, cukup saya pikir settingannya begitu, lalu kemudian lanjutkan. Itu ya. Lalu klik ini, kalau mau menyambung lagi tekan huruf S. Sorry. Sambung. Kita kan mau nyambung sebelah sini nih. Yang sebelah sini, maka kita bisa lakukan ini klik, kemudian huruf S, enter. Nah, sambungkan ini. Nah, gitu. Lalu kemudian kita buat ukuran sini, sini. Nah, oke. Lalu kita buat juga ukuran untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya ya. Klik ini, klik sini, tarik ke atas. Cukup. Klik juga, tarik ke sini. Set, set, set. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, lalu kemudian
Ini sudah jadi ya, pintunya sudah jadi. Kemudian kita tinggal bikin si tampaknya ya, pakai construction line XL. Nah, lalu kemudian bisa di copy sesuai dengan kebutuhan dulu. Yang pertama adalah kita bikin kusennya dulu. Nah, saya melihatnya dari sini ya, arah sini. Nah, kita lihat XL, kemudian tekan huruf H untuk horizontal. Klik di sini. Nah, kebetulan saya samakan, misalkan contohnya adalah, saya anggap ini aja ya, kita anggap kita abaikan yang ini ya. Saya anggap ini offset jaraknya adalah 2 meter. Nah, 2 meter daun, 2 meter daun ya. Lalu ada lagi sorry 2 meter 10, offset 2 meter 10 daunnya kebetulan. Lalu kemudian offset sikusennya ya sama misalnya. Kemudian ada kupingan ya. XL bisa copy aja lah, kopinya itu dari sini ke sini. Nah, sudah jadi. Kemudian selanjutnya lagi. Nah, ini di rectangle. Jadi saya pakai rectangle, nanti sisanya dihapus semua yang aku pakai biar gampang. Hapus. Udah jadi tentunya. Ya, lalu kemudian bikin frame ya. Excel. Kita luruskan ke titik ini. Nah, ini harus disamakan nih. Luruskan supaya sama. Nah, ini udah jadi nih. Offset. Ini, sorry. Offset. Nah, ini ada kewenangan ya. Geser offset segini. Nah, fungsinya apa? Nanti saya jelaskan. Saya taruh dulu nih, ada objek di sini dan di sini. Pakai lain ini. Kemudian offset jaraknya dari sini ke sini. Nah, ini. Lalu kita buat nih daun pintu selebar ini. Jadi dilihat dari sana ya. Nah, nanti yang ini strip-strip. Nggak apa-apa, saya buang dulu. Nah, gitu. Jadi dia nutupnya di sebelah sana. Gitu. Nah, kemudian kita bikin sebelah aja dulu, nanti baru setelah itu kita bikin copy di mirror. Nah, kemudian kita offset. Nah, si ini biasanya berapa? Antara 8 sampai 10 cm. 0,1. Oke, jelas ya, ini sudah dekat. Lalu kemudian mau dibagi berapa ini? Mau dibagi 3, bagi 2. Saya bagi 2 aja ya, biar gampang. Ya, offset 0,05. Setengah bagian dari ini, setengah bagian ini. Ya, saya anggap beginilah. Kemudian saya potong. Nah, ini sudah jadi bagian. Kemudian offset lagi sekitar sama ukurannya dengan ini. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nah, kemudian kita fillet. Ini masih dalam kita fillet. Cukup tekan spasi ya. Spasi atau enter ya untuk mengulang perintah yang lalu. Lalu kemudian kita offset lagi, jaraknya adalah 7 cm. Please, offset 0,07, offset 0,07. Ini untuk bagian yang dia agak miring, ada variasi. Ya, kalian boleh menggunakan berbagai macam tipe kusen ya. Tinggal nanti ditiru saja. Ini hanya sekedar contoh. Kebetulan ini pakai pintu panel. Nah, sudah selesai. Sudah selesai ya. Nah, ini sudah oke. Nah, biasanya pada bagian bawah itu cenderungnya dia lebih tebal, tapi nggak apa lah. Saat ini saya buat sama saja dulu lah. Tinggal kalian latihan di rumah dipertebal. Bertebal itu kita bisa gunakan sebenarnya stretch STR. Klik ini, kemudian naikin 0,05. Nah, saya ulangi lagi ya.
STR, enter, blok semua yang mau digeser 0,05. Oke, lalu kemudian setelah itu kita akan buat ini garis putus-putus karena dia berada di sebelah sana ya. Saya putus dulu. Saya putus dulu. Nah, sudah putus ya. Sudah putus, nah kita buat ini jadi garis strip. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, ini bisa di mirror sekarang. Nah, setelah di mirror ya, lalu kemudian bikin garis potongan. Potongan silakan dibuat sendirilah. Sambil yang sudah ada aja. Ya, lalu kemudian kita buat, oh ya, sorry, di sini harus ada garis potongan karena ini beda ini kemiringan. Nah, ini kasih silang. Ini menandakan bahwa ini adalah kupingan. Oh, saya buat juga ada angkur ya, lupa angkur. Angkur itu sekitar panjangnya 15 cm, 0,15, nah ke sini 10 cm. Nah, ini diletakkan pada bagian 3 bagian ya. Ambil yang tengah-tengah, lalu kemudian kita perkirakan saja dari tengah-tengah, lalu ini kita mirror. Nah, gitu. Nggak apa-apa, satunya kebalik. Memang harus kebalik, harus karena untuk pengingat. Oke. Kalau habis seperti ini, lalu kita buat potongan arah sini ya. Potongan arah sini adalah pertama kita buat dulu garisnya itu 0,15. Ya, kemudian kita buat garis ini tak ya. Offset 0,15 locis ya, locis. Lalu kita juga buat garis ini ini garis ini. Sudah jadi. Jadi biasa pakai rectangle sepatunya ini. Nah, lalu kemudian ada offline ya, kita buat garis bantu sampai ke sini, offset 0,04 ya untuk kewenangan tadi. Kemudian baru dipotong. Nah, ini lurusan dari ini. Luruskan F ya. Trim juga. Nah, sudah jadi. Nah, ini pintunya. Lalu kemudian ini garis dari si ini papannya. Trim. Ya, push. Kemudian ini kan sudah ada batasannya, kita copy aja. Dari sini ke sini, ke sini, lalu satu lagi ke sini. Nah, ini adalah pengkaku ya. Pengkaku itu artinya dia frame-nya si panel. Nah, baru kita arsir tuh. Kita arsir. Arsirnya boleh menggunakan yang tadi satu. Sudah selesai satu. Lalu kemudian hash. Atau kita bisa tadi hashnya sama yang betul nomor satu. Copy aja. Copy. Copy. Nah, kebetulan ini karena tidak panjang ya. Kalau versi terbaru kan ditarik. Nah, gitu pemirsa. Oh, ini locis di arsir. Locis kita kasih ini sudutnya 45, klik di sini dulu. Oke, locisnya kita ganti 0,1. Cukup ya. Locis itu sepatu. Lalu kemudian kita arsir lagi. Kita balikin lagi 0, ininya 0,05. Klik lagi. Kita lihat, oke, sudutnya kurang 90 juga. Nah, udah sama. Jadi sudutnya berwarna-warna. Harus berlawanan ya supaya tidak samar. Lalu kemudian saya kasih ukuran sebelah sini. Ya.
lalu kemudian kasih ukuran keseluruhan, harus dikasih ukuran biar jelas. Lalu kemudian, nah yang ini sambung lagi ke atas ini. Boleh mau di nah ini tinggal diikutin aja. Kemudian kita ukur, misalkan daunnya, kita butuh daunnya berapa sih? Pada saat dibikin gusen biar tahu, oh daunnya 211. Ya, kira-kira seperti itu. Nah ini sudah jadi. Lalu kemudian kita buat engselnya. Engselnya adalah berapa ya? 1 kali 4 ya kemarin tuh. 1 kali 0,01 1 cm kali 0,1 kali 10 cm ya. Oke, segini. Kita bagi 3. Nah, kira-kira begitulah. Lalu Ctrl X, Ctrl Shift V. Nah, ini taruh di tengah-tengah 1. Sisanya kita bagi. Nah, taruh di sini aja sesuai dengan angkor. Lalu kita mirror tengah-tengah. Selesai, ini kurang nempel kayaknya. Kemudian kita akan buat ini, sama ini, mirror juga sama sini. Kayaknya ini kurang tinggi deh. Coba. Di sini. Nah ini juga kurang, dihapus aja lah. Nanti mirror. Oke, udah selesai. Kemudian kita kasih tanda bukaan. Bukaannya adalah titik engsel ya. Ini tarik ke sini. Zoom. Ini kita bisa ambil. Nah ini mirror ya. Jadi biasakan mirror kalau memang seimbang ya. Ini. Kemudian kita mirror. Oke. Kira-kira begitu kurang lebih ya. Nanti tinggal diberikan ukuran ya, kusennya jenisnya apa, lalu kemudian kayu kampar atau jati jenisnya apa, lalu daun pintunya berapa, engselnya berapa buah, slotnya berapa, kait angin berapa, kalau ada kaca yang tulis lokasinya di mana. Ya, jangan lupa juga ini ada keterangan potongan 1, ya, potongan keterangan 2 dan sebagainya. Seperti itu ya, intinya seperti ini. Baik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya.